Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Jendela dan kita masih membahas mengenai mencegah penularan COVID-19 dengan menggunakan masker bersama dengan Dr. Salma dari Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Meneruskan perbincangan kita tadi, Dokter. Jadi ini tadi sudah dijelaskan masker yang paling direkomendasikan adalah masker medis seperti itu. Namun sekarang juga banyak yang menggunakan masker kain seperti itu. Apakah masker kain juga cukup efektif untuk mencegah penularan? Ya. Jadi masker kain juga efektif ya. Masker kain juga efektif mencegah penularan untuk di kalangan masyarakat atau non medis ya. Jadi boleh memakai masker kain karena dari WHO juga menganjurkan bahwa masker yang baik itu harus 2 lapis. Oke. Ya, jadi masker itu harus 2 lapis. Ketika masker itu 2 lapis cukup untuk menyaring partikel virus yang kecil. Ya, tetapi masker kain kan pada akhirnya jadinya beragam-ragam yang beredar di masyarakat. Betul. Iya, jadi belakangan tuh yang lagi trending ya masker scuba. Iya, masker scuba. Iya. Nah, kalau masker scuba itu tidak direkomendasikan. Kenapa tuh, Dok? Jadi sangat tipis sekali dia. Karena masker scuba yang banyak beredar di masyarakat itu dan memang harganya murah ya Mbak ya. Tapi dia tipis. Jadi tidak menyaring partikel virus. Jadi sama aja nggak pakai masker jatuhnya. Kemudian masker scuba itu stretch dia. Sifatnya stretch. Kita perhatikan kalau orang pakai masker scuba itu hidungnya mancung, bentuk bibirnya itu kelihatan. Iya. Berarti dia dalam keadaan stretch. Jadi kain itu kalau dia dalam keadaan stretch, berarti pori-porinya kan melebar, Mbak. Sedang melebar kan. Jadi lebih besar pori-porinya. Jadi hampir-hampir tidak ada fungsinya. Jadi masker scuba tidak direkomendasikan. Bukan masker scuba aja ya, semua masker yang sifatnya seperti scuba yang stretch dan 1 lapis. Ya, masker scuba itu hanya 1 lapis dan melar. Jadi tipis juga, jadi nggak direkomendasikan. Jadi masker kain, kalau mau pakai masker kain carilah yang 2 lapis. Oke. Ya, biasanya kan ada lapis luar motif-motif, kemudian dalamnya polos. Nah itu boleh. Kemudian memilihnya, kalau masker bedah kan memang sudah didesain mengikuti anatomi tubuh kita ya. Iya. Diameternya rata-rata wajah orang dewasa. Kemudian ada kayak kawat di sini untuk hidung seperti itu kan. Nah, masker kain kan tidak dirancang seperti itu. Jadi carilah yang menyesuaikan sesuai dengan bentuk wajah kita dan memakainya yang harus benar-benar ya, jadi benar-benar harus menutupi hidung ya, kemudian dagu dan leher seperti ini dan diikat dengan kuat seperti itu. Samping-sampingnya Jangan longgar. Jadi kadang-kadang kalau suka dilihat ada juga masyarakat yang mungkin masih salah menggunakan masker kain tapi tidak dikencangkan seperti itu, hanya sekedar menutup seperti itu. Itu tidak berfungsi atau seperti apa, Dok? Jadi tidak dicantolkan ya, hanya nyantol aja gitu. Jadi cuma nggak berfungsi, jadi benar-benar nggak tegak, nggak menutupin. Bayangkan jika orang itu batuk atau bersin, kumannya itu masih bisa keluar dari samping-samping. Samping-sampingnya itu. Dan atau kebalikannya, ketika orang batuk atau bersin, partikel kuman itu kan seperti yang bilang tadi dipompakan ke arah kita gitu kan, didorong, dipush, sehingga masih bisa masuk. Oke, jadi memang harus kedap dan harus menutupi area-area yang tadi dokter sudah sebutkan seperti itu ya. Jadi benar harus tertutup. Oke, banyak orang yang parno juga nih dokter sampai mungkin menggunakan masker N95. Sebenarnya lebih efektif mana, masker N95 atau masker bedah? Oke, jadi untuk kegiatan sehari-hari, untuk petugas kesehatan atau kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi, itu lebih efektif sebenarnya masker bedah biasa. Jadi masker N95 itu pun di kalangan medis hanya digunakan ketika kontak langsung dengan penderita yang sudah terbukti COVID, gitu ya. Kita menyebutnya APD level 3. Ya, APD hanya dipakai ketika kita harus menggunakan APD level 3 istilahnya. Jadi benar-benar kontak dengan pasien COVID kan kita sebagai petugas medis nggak bisa menghindari kan. Itu yang pertama. Yang kedua,
walaupun kita tidak sedang kontak dengan pasien COVID, tapi kita akan melakukan tindakan aerosolisasi namanya. Mungkin Mbak pernah dengar kalau orang sakit asma tuh diuap, dikasih uap. Betul. Tindakan uap itu, memberikan uap itu atau nebulisasi, itu adalah tindakan aerosolisasi namanya. Satu tindakan yang memungkinkan kita justru memompa si virus keluar gitu dari saluran nafasnya. Jadi kita uap yang dikasih asap-asap itu, kalau dia ternyata ada virus COVID di saluran nafasnya, itu virusnya akan kemana-mana dengan tenaga yang kita diberikan oleh mesin itu. Jadi di situ pentingnya petugas kesehatan memakai N95. Kemudian anak-anak, dokter anak. Dokter anak yang memeriksa anak-anak yang menangis. Logikanya tidak ada anak-anak yang nggak nangis ya Mbak ya, kalau ngelihat dokter anak aja dia udah nangis ya. Jadi menangis juga merupakan tindakan aerosolisasi. Jadi anak yang ditangis ketika diperiksa nangis, buka mulut terus nangis kemana-mana, kumannya juga terbang-terbang itu kemana-mana. Itu pun juga si dokter harus memakai N95. Sebenarnya bukan dokter anak aja ya, semua dokter yang memeriksa anak yang sedang menangis. Artinya berarti untuk masyarakat yang beraktivitas harian tidak diperlukan N95? Iya, tidak diperlukan. Kenapa saya bilang tadi tidak efektif, berlebihan? Karena masker itu pengap sekali, kedap sekali. Jadi dokter yang sudah terbiasa memakai masker bedah biasa pun ketika memakai masker itu nggak nyaman gitu loh. Jadi pengap sekali, susah bernafas gitu. Dan kebayang kalau awam yang memakai pasti lepas cabut, lepas pasang karena memang nggak nyaman gitu loh. Dan memang nggak diperlukan juga. Jadi pasti nggak efektif kalau dia dilepas pasang gitu. Belum lagi bahaya kontaminasinya kan kalau lepas pasang gitu. Nah, untuk penggunaan masker, banyak orang yang tidak terbiasa menggunakan masker seperti itu dokter. Dan ada nggak sih hubungannya dengan gangguan pernapasan untuk orang-orang yang memang punya gangguan seperti asma seperti itu? Nah, itu seperti apa dalam menggunakan maskernya dokter? Jadi kalau orang yang mempunyai penyakit saya sebutkan tadi adalah kelompok yang rentan, memang baiknya masker bedah biasa. Ya, jadi bukan masker kain tapi masker bedah ya. Karena saluran nafasnya itu memang rentan seperti itu ya. Kita tahu virus COVID kan suka pada orang yang punya komorbid, orang yang punya penyakit kan. Jadi asma adalah salah satu komorbid di mana kalau terinfeksi virus akan fatal akibatnya seperti itu. Jadi mereka wajib biasanya direkomendasikan makanya masker yang bedah. Nah, tapi tidak juga masker N95 tadi. Karena pasien asma tadi kan tidak kontak dengan pasien yang positif COVID atau tidak melakukan tindakan aerosol seperti itu. Justru dia yang sedang mau diuapkan gitu. Jadi enggak. Jadi masker bedah cukup. Masker bedah cukup. Oke. Dan masker bedah ini juga kadang-kadang di awal ini sulit banget dokter untuk mendapatkannya. Mungkin kalau sekarang sudah mulai normal seperti itu. Nah, jangka waktu penggunaan masker bedah, masker medis yang masih efektif dan masih dianjurkan itu sebenarnya berapa lama dan berapa jam? Tapi jangan dijawab dulu dokter, kita harus jeda. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami undang di line telepon 364666 dan di 364111. Jendela segera kembali. Acara ini dipersembahkan oleh